Budaya Bang ada sisa air, kalau terus dibiasakan, siapa yang paling dirugikan? Di jalur pendakian hari ini, satu kalimat makin sering terdengar. Bang, ada sisa air? Kalimatnya terdengar sederhana. Sopannya ada. Niatnya juga tidak selalu buruk. Tapi pernahkah terpikir kalau kalimat ini terus dianggap normal? Siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Gunung bukan tempat yang kejam. Pendaki dikenal dengan solidaritasnya. Tapi di balik solidaritas itu, ada satu garis tipis antara saling membantu dan ketergantungan yang berbahaya. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Bukan untuk menyebut generasi tertentu lebih buruk. Tapi untuk mengajak berpikir. Apakah budaya tinggal minta air ini masih sehat untuk keselamatan pendakian? Fenomena yang sedang terjadi. Beberapa tahun terakhir, semakin sering dijumpai pendaki yang membawa air sangat minim. Tidak menghitung kebutuhan cairan dengan matang. Berangkat dengan asumsi. Nanti juga ada yang punya lebih. Bahkan ada yang sejak awal sudah merasa aman karena jalur ramai. Banyak pendaki lain bisa minta kalau kehabisan. Disinilah budaya itu mulai terbentuk. Pelan-pelan, tanpa disadari. Yang dulunya bantuan darurat, berubah jadi bagian dari rencana pendakian. Dan ketika kebiasaan ini dianggap wajar, risikonya mulai muncul. Kenapa orang bisa sampai punya mentalitas ini? Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Beberapa faktor yang sering terjadi. Terlalu percaya jalur populer selalu aman. Terpengaruh konten singkat yang hanya menampilkan puncak, bukan proses. Meremehkan manajemen logistik. Menganggap gunung sudah jinak. Ditambah lagi, banyak yang belum benar-benar paham. Tubuh manusia kehilangan cairan lebih cepat di ketinggian. Turun gunung sering lebih menguras energi daripada naik. Dehidrasi tidak selalu langsung terasa. Akhirnya keputusan kecil di awal berubah jadi masalah besar di jalur. Kenapa minta air bukan solusi aman? Mari berpikir jujur. Air yang dibawa pendaki lain sudah dihitung untuk kebutuhan mereka sendiri. Disesuaikan dengan kondisi tubuh, rute, dan cuaca. Bukan cadangan berlebih tanpa risiko. Ketika satu orang kehabisan air dan meminta, pendaki yang memberi ikut mengurangi cadangannya. Risiko berpindah, bukan hilang. Masalah keselamatan bisa berantai. Di gunung, satu kesalahan jarang berdiri sendiri. Ia sering menular. Hari ini satu orang minta air. Besok 2 orang. Lusa, semua menganggap itu normal. Dan saat kondisi darurat benar-benar terjadi, tidak ada lagi cadangan untuk siapapun. Siapa yang paling dirugikan? Kalau budaya ini terus dibiasakan, siapa yang dirugikan? Bukan hanya pendaki yang kehabisan air, tapi juga pendaki yang menolong, tim satu rombongan. Bahkan sistem keselamatan di gunung, yang paling dirugikan sebenarnya adalah kesadaran pendaki itu sendiri. Karena keselamatan berpindah dari saya bertanggung jawab pada diri saya, menjadi nanti juga ada yang bantu. Padahal gunung tidak pernah menjanjikan bantuan selalu ada. Solidaritas versus ketergantungan. Membantu di gunung itu mulia. Tidak membantu orang kehausan juga bukan pilihan. Tapi ada perbedaan besar antara menolong orang dalam kondisi darurat dan membenarkan kebiasaan buruk yang berulang. Solidaritas seharusnya menjadi penyelamat terakhir, bukan strategi utama. Kalau setiap pendaki naik gunung dengan perhitungan matang, solidaritas akan kembali ke fungsi aslinya. Menolong saat benar-benar dibutuhkan. Apa yang seharusnya dibiasakan? Yang perlu dibiasakan bukan menolak bantuan, tapi menghitung kebutuhan air sejak awal, membawa cadangan sesuai durasi dan jalur, tidak berangkat dengan asumsi minta, belajar berkata jujur pada diri sendiri, siap atau belum. Gunung bukan tempat pembuktian ego, bukan juga panggung konten semata. Ia adalah ruang alam yang menuntut tanggung jawab. Kalimat Bang ada sisa air tidak salah. Yang berbahaya adalah ketika kalimat itu dijadikan rencana. Setiap pendaki pasti pernah belajar, tapi belajar di gunung seharusnya tidak mengorbankan orang lain. Sekarang giliran pendapat kamu. Apakah budaya minta air ini masih wajar? Di mana batas antara solidaritas dan kelalaian? Pernah mengalami langsung di jalur? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi terbuka tanpa saling menjatuhkan. Karena keselamatan di gunung adalah tanggung jawab bersama.